Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, di mana untuk bab 1 itu tentang operasi hitung pecahan. Nah, untuk materi pertama yaitu penjumlahan pecahan. Di sini kita belajar penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu gimana caranya untuk menyelesaikan soal berbagai bentuk pecahan. Jumlahan pecahan. Nah, contoh pertama, misalkan pecahan dengan berpenyebut yang sama, 2/3 ditambah 1/3. Yang mana sih yang penyebut, yang mana sih yang pembilang? Kalau pembilang itu angka yang ada di atas. Nah, ini 2, ini namanya pembilang. Sama ini 1 juga pembilang. Terus penyebut itu yang angka di bawah. Nah, ini namanya penyebut. Harus diingat-ingat, ini pelajaran kelas 3. Karena penyebutnya sama-sama 3, jadi yang atas tinggal kita tambahkan. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Yang di bawah tidak perlu ditambah. 3 tambah 3, 6. Nggak perlu ditulis 6. Kalau sudah sama-sama 3, di bawahnya 3, ya ditulis 3. Misalkan sama-sama 4, di bawahnya 4, ya tulis 4. Oke, sebelum kita lanjut ke pecahan yang penyebutnya berbeda, kita akan mengingat kembali pelajaran tentang menyederhanakan pecahan yang sudah dipelajari di kelas 4. Contoh, misalkan menyederhanakan pecahan 16/20. Nah, ini kan angkanya besar, 16/20. Harus kita sederhanakan supaya menjadi pecahan yang kecil. 16/20 itu sama-sama bisa dibagi dengan 4. Nah, jadi kalian harus sudah bisa menguasai perkalian dan pembagian. Karena ini sudah kelas 5, jadi Bapak nggak perlu lagi ngajarin perkalian itu seperti apa, pembagian itu seperti apa. Kalian sudah kelas 5. Jadi sudah pasti bisa. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya 5. Jadi jawabannya 4/5. 4/5 nggak bisa disederhanakan lagi karena sudah pecahan kecil. Jadi ini adalah penyederhanaan pecahan yang sudah dipelajari di kelas 4. Contoh lain lagi, misalkan menyederhanakan pecahan masih sama. 24 dibagi dengan 32. Misalkan 32 dengan 24 dan 32 sama-sama bisa kita bagi dengan 8. Nah, langsung yang besar juga boleh. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Jadi jawabannya 3/4. Ini menyederhanakan pecahan. Sekarang kalau misalkan bentuknya seperti ini, 7/2. Nah, dalam pecahan itu angka yang di atas ini, angka 7 ini nggak boleh besar daripada angka yang di bawahnya. 7 lebih besar daripada 2, itu nggak boleh dalam pecahan. Jadi angka yang di atas ini harus lebih kecil daripada 2. Terus kayak gimana caranya? Ini juga termasuk dalam materi menyederhanakan pecahan di kelas 4. 7/2 yang kita lihat harus 2. Perkalian 2 itu kan 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi soalnya. 7. Yang ditanyakan 7. Dalam perkalian 2, di bawah angka 7 itu ada angka 6. Yang kita pakai 6.
karena di bawah angka 7, sebelum angka 7 6 kan. Nah, yang kita pakai itu yang 6. Yang 8 itu di atas angka 7, nggak usah dipakai. 2-nya tetap kita taruh di bawah. 3-nya ini kan 2 kali 3 kan. 2 taruh di bawah, 3 taruh di samping sini. 6 itu kita kurangkan. Nah, 7 dikurang 6 hasilnya 1. Jadi jawabannya 3 1/2. Ini menyederhanakan pecahan jika angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Oke, kita lanjut ke penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ini contohnya. Perhatikan baik-baik untuk contoh penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, ini agak berisik karena ada orang les di rumah Bapak. Yang penting kalian jelas mendengarkan suara Bapak. Jadi dengarkan aja suara Bapak. Contoh, misalkan pecahannya berpenyebut berbeda. 5/6 ditambah 1/4. Ini kan penyebutnya 6 nih, penyebutnya 4, beda. Jadi kita harus samakan dulu. Nah, kalau di buku dia dicari KPK-nya, 6 dan 4 dicari KPK. Nah, kalau kalian bisa pakai KPK, boleh pakai cara itu. Tapi kalau punya cara Bapak, kalian tinggal kalikan aja. Nah, 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian yang di atas ini, cara mencarinya kan ini ditambah nih. Nah, kita kali silang. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian kali silang lagi, 1 dikali 6 hasilnya 6. Kemudian kita tambahkan 20 ditambah 6 hasilnya 26. Kemudian bawahnya tetap 24. 26 dan 24 itu angkanya besar, bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. Dengan 2 hasilnya menjadi 13/12. Nah, 13/12 ini nggak bisa disederhanakan. 13 nggak bisa dibagi angka lain lagi. Nah, jadi ini sudah selesai. Tapi karena 13 ini lebih besar daripada 12, jadi harus kita sederhanakan lagi sama seperti contoh yang tadi. Sama seperti contoh yang ini, 7/2, karena 7-nya lebih besar daripada 2. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan. Karena yang di bawahnya 12, berarti kan kita pakai perkalian 12. Perkalian 12 itu kan 12 dikali 1, 12. 12 dikali 2, 24. 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan seterusnya. Ini perkalian 12. Nah, 13 itu, tunggu bentar. 13 itu, di bawah angka 13, di bawah angka 13 ini, itu ada angka 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini yang kita pakai. Nah, di bawah angka 13, 12. Nah, ini yang kita pakai. Karena kita cari yang angkanya lebih kecil daripada 13. Yang dilihat itu hasil-hasilnya. Kalau 24 lebih besar daripada 13, jadi nggak usah kita pakai. Kita pakai yang 12 dikali 1 hasilnya 12. 12 ini taruh di bawah. Satunya taruh di sini. Kemudian 12 hasilnya ini kita kurangkan dengan 13. Nih, kurangkan. 13 dikurang 12 hasilnya 1. Berarti jawabannya 1/12. Nah, sama jawabannya dengan yang di buku soal nomor 2. Jawabannya 1/12. Cuman caranya berbeda. Kalau punya Bapak itu pakai perkalian silang. Tapi harus disederhanakan. Sedangkan yang di buku pakai cara KPK. Kita cari dulu KPK dari 6 dan 4 dapat 12 baru diselesaikan. Jadi kalian tinggal pilih mau cara yang di buku boleh, mau cara punya Bapak tadi juga boleh. Hasilnya bakalan sama.
Oke, nanti habis ini kita coba dengan soal-soal latihan. Kalian kerjakan ya.